Baiklah, halo semuanya. Pada chapter kali ini berjudul Crown Game part ketiga. Dan John dibuat tidak percaya bahwa Shinsu sebesar ini adalah milik Urek. Karena baginya, di pertarungan antar ranker pun tidak sebesar ini Shinsunya, bahkan Urek malah bisa mengendalikannya. Urek pun lalu mengeluarkan kembali Shinsunya dan bersiap menyerang. Dan John pun menganggap kali ini adalah pertarungan antara para ranker. Serangan dari Urek pun meleset kembali, dan John menyadari kekuatan Urek memang luar biasa, tapi untuk akurasinya rendah. Urek belum bisa sepenuhnya mengendalikan kekuatannya. Urek kembali menyerang dengan kepercayaan diri tinggi akan mengenai Danjon. Akan tetapi Danjon menganalisa jika akurasinya rendah, Danjon akan memperpendek jarak dengan Urek lalu menyerang secara fisik. Saat serangan itu kembali meleset, dengan cepat Danjon menghampiri Urek lalu berusaha memeluk Urek untuk membantingnya. Akan tetapi tubuh Urek tidak bergeser sedikit pun. Danjon merasa kesal karena di pelatihan posisi Fisherman, Danjon tidak menggunakan atribut Shinsunya untuk mengangkat tubuh Urek. Tapi sekarang sudah mengerahkan segalanya, tetapi tetap saja tidak bisa mengangkat tubuh Urek Mazino. Kemudian Urek memberitahu Danjon bahwa ketika dirinya tidak menggunakan Shinsu, dirinya menjadi lebih kuat. Danjon mendengar hal itu pun terkejut. Urek pun terus-menerus meninju muka dari Danjon dan tak lupa Urek melihat ke arah leghos milik Rahab sebagai pertanda bahwa dirinya sangatlah kuat. Urek pun menendang jauh tubuh Danjon. Urek ingin mengakhiri pertandingan ini menggunakan Shinsu. Urek pun kembali mengeluarkan Shinsunya untuk menyerang Danjon. Urek pun berhasil menggunakan Shinsunya untuk mengenai Danjon. Tak cukup sampai di situ, Urek mengeluarkan Shinsu untuk melapisi tangannya lalu meninju tubuh dari Danjon. Kemudian tubuh Danjon terkapar dan efeknya melubangi bagian gua. Danjon pun sudah tidak berdaya, namun Danjon tidak menerima kekalahannya. Karena reguler tidak boleh mengalahkan ranker. Karena bagi Danjon hal itu melanggar hukum menara. Danjon pun tetap tidak menerima kalah dari reguler. Tapi Urek memberitahu Danjon bahwa Urek tidak peduli soal hukum menara. Karena dirinya berasal dari luar menara. Danjon pun heran karena Urek adalah seorang irreguler. Lalu Urek pun tidak mengerti apa itu irreguler. Kemudian Danjon memberitahu Urek bahwa irreguler adalah orang-orang yang berasal dari luar menara, seperti Yang Mulia Raja Jahat dan juga 10 kepala keluarga agung. Urek pun bertanya pada Danjon bahwa ternyata ada orang lain selain dirinya yang masuk ke menara ini yang berasal dari luar menara. Apa mereka pergi juga ke luar menara? Kemudian Danjon pun menjelaskan, di luar menara hanya ada keputusasaan. Raja Jahat dan 10 kepala keluarga agung masuk menara ini demi menciptakan dunia yang terbebas dari keputusasaan di luar menara. Jadi untuk apa keluar dari menara? Mendengar hal itu, Urek pun tidak percaya karena itu hanyalah omong kosong belaka. Urek merasa bingung karena mereka mungkin tidak tahu cara keluar menara atau sudah mengetahui jalan keluarnya tetapi tidak mau keluar dari menara. Urek merasa bingung karena yang jelas luar menara yang mereka maksud berbeda dengan luar menara yang diketahui oleh Urek. Maka dari itu, Urek merasa punya alasan untuk menaiki menara dan bertemu dengan mereka. Urek pun merasa sangat depresi karena tujuan dia masuk ke menara adalah untuk mengejar pantau minum. Di sisi lain, Urek depresi. Bagaimana jika dirinya terjebak selamanya di dalam menara? Lalu Danjon pun berpikir, jika benar Urek adalah seorang irreguler, kekuatannya memang di luar nalar dan kebodohannya itu juga masuk akal. Tapi jika sampai tersebar berita bahwa ada irreguler masuk ke menara, seluruh menara akan gempar. Kemudian Urek pun kembali bertanya satu hal pada Danjon.
apa di lantai ujian ada hal yang berbau garam. Dan John pun panik dan mencoba berbohong pada Urek. Urek pun ingin diberitahu kenapa di antara para reguler ada yang berbau seperti itu. Dan John menolak memberitahu Urek, namun tidak berhasil. Karena Urek mengancam akan menghancurkan boneka milik Danjon yang dia curi dari kamarnya. Ternyata Danjon pun luluh akan memberitahu Urek, karena boneka yang dipegang Urek itu adalah pacarnya. Beberapa saat kemudian, Urek mengembalikan boneka kelinci milik Danjon. Lalu Danjon memberitahu Urek bahwa dirinya menentang keberadaan pulau itu. Danjon tidak ada hubungannya dengan kemunculan pulau itu. Danjon pun meminta kepada Urek untuk tidak memberitahu hal itu kepada kepala pengawas ujian kalau Danjon bilang seperti itu. Urek pun berpikir, jika ucapan Danjon itu benar, berarti kepala pengawas ujian itu benar-benar sampah. Dalam panel ini memperlihatkan Urek sangat-sangat marah. Kemudian panel berpindah jauh di dalam arena ujian, tepatnya di sarang banteng. Evelyn yang pingsan dan seorang pria yang juga pingsan terdampar di pulau tempat arena ujian. Pria itu adalah yang terlihat pada chapter beberapa waktu yang lalu, yang memakai kaos yang sama dengan yang dikenakan oleh Lu, dibawa oleh para monster ke dalam sarang para banteng. Ditutup pada chapter kali ini, berpindah ke tempat lain. Di pantai bagian luar arena, Chonggum yang sedang habis berenang karena mengejar satu orang yang lolos, yaitu Pertapa terkutuk. Kemudian ia ingin memburu orang itu, lalu membunuhnya. Baiklah, sekian pembahasan untuk chapter kali ini. Terima kasih dan sampai bertemu di next video. Bye-bye.